kekuatan-Mu, urapan-Mu bekerja di antara kami. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Di minggu ini kita akan mengawali seri khotbah tentang Roh Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar tentang pribadi Roh Kudus. Karena era ini adalah era Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, maka peran Roh Kudus menjadi peran yang utama. Ya. Kita membaca dari Yohanes, kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, Bapak Saudara, di dalam kehidupan bergereja kita selalu melihat yang dinyatakan sebagai pekerjaan Roh Kudus itu orang berbahasa roh, orang melonta-lonta, orang itu nanti tumbang. Nah, apakah itu semuanya berasal daripada Tuhan? Apakah itu yang dikatakan sebagai pekerjaan Roh Kudus gitu ya? Kita akan melihat kebenaran lewat beberapa minggu ke depan, sehingga kita semakin hari semakin maksimal di dalam pekerjaan Roh Kudus. Nah, berkat yang pertama setelah Yesus naik ke surga adalah berkat yang luar biasa. Berkatnya itu apa, Bapak Ibu Saudara? Dia mengirim rohnya kepada kita. Allah mengutus rohnya kepada kita. Roh itu sudah dijanjikan sejak zaman nabi-nabi. Dan begitu Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian ada yang dinamakan hari Pentakosta yang kita peringati minggu yang lalu, di mana Roh Kudus dicurahkan buat gerejanya. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sifatnya datang dan pergi. Makanya waktu Saul tidak lagi berkenan kepada Tuhan, Tuhan mengambil rohnya daripada Saul. Sifat roh Allah di dalam perjanjian lama itu datang dan pergi. Tetapi waktu kita ada di dalam Yesus, setelah zaman Yesus, roh itu sifatnya tinggal dalam diri kita. Roh itu bukan lagi datang dan pergi, tetapi roh itu tinggal di dalam diri kita. Jadi kita mengenal namanya Allah Tritunggal. Bukan berarti Allah kita tiga, tetapi Allah itu kita kenal melalui 3 pribadi. Tritunggal itu artinya satu, tapi Ia memperkenalkan dirinya lewat 3 pribadi. Pribadi yang pertama itu adalah Allah Bapa. Peran Allah Bapa itu menciptakan dan merencangkan. Lalu ada Allah Anak. Allah Anak itu perannya adalah mengerjakan dan menyelesaikan. Roh Kudus, Allah Roh Kudus perannya apa? Mengaplikasikan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Memastikan agar kita semua mengalami apa yang sudah diselesaikan, dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, melalui Roh Kudus, Yesus bukan hanya menjadi teladan dalam hidup kita. Seringkali orang berkata, aku mau menjadi seperti Yesus. Jangankan seperti Yesus, seperti salah satu orang terbaik aja di dunia ini kita udah ngos-ngosan. Nggak mungkin kita menjadi seperti Yesus. Tetapi waktu rohnya tinggal dalam diri kita, bukan kita sekedar meneladani Yesus, tetapi Yesus itu adalah hidup kita. Kalau Yesus ada dalam diri kita, maka Yesus yang akan memampukan kita. Bahkan kegagalan kita, Dia ubah menjadi kemuliaannya. Apa tandanya saudara memiliki Roh Kudus? Bukan ketika saudara berkoar-koar, saya percaya Yesus, saya percaya Yesus. Bukan ketika saudara rajin bergereja, bahkan bukan ketika saudara rajin melayani. Tandanya saudara milik Allah ada Roh Kudus dalam diri saudara.
Saudara merasakan enggak selama ini ada Roh Kudus yang membimbing saudara? Adakah Roh Kudus selama ini yang bekerja memberikan saudara pengertian-pengertian yang berasal dari Allah atas setiap tantangan hidupmu? Kalau ada Roh Kudus yang kita rasakan selalu menuntun kita, mengajar kita, menopang kita, menuntun kita, tandanya saudara milik Allah. Yang selalu mau melatih telinga rohaninya untuk dengar-dengaran akan pimpinan, akan suara Roh Kudus. Karena Tuhan berbicara sampai saat ini. Dia berbicara lewat rohnya melalui hati nurani kita. Melalui Allah mengutus rohnya kepada kita, maka tergenapi apa yang Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kapan itu memungkinkan terjadi dalam hidup kita? Saat kita menerima Roh Kudusnya, saudara. Roh Kudus itu, kalau Bapak Ibu pernah, pasti kita semua di sini rata-rata pernah menggunakan Google Map. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat Google Map itu, ya, saya pernah kunjungan sama istri pakai Google Map karena ada orang pertama kali datang ke gereja. Kami datang berkunjung pakai Google Map. Google Map bilang ke kiri, kita ke kiri, ke kanan bilang ke kanan ya. Lalu pada akhirnya Anda sudah sampai di lokasi. Lokasinya sebelah kiri. Kita lihat ke kiri, terlihat kuburan. Google Map bisa salah, tetapi Roh Kudus menuntun kita tidak pernah bisa salah. Amin. Roh, waktu kita pakai Google Map itu ada suara dan ada peta. Peta itu adalah apa Bapak Ibu? Alkitab kita. Ini adalah standar mutlak. Kalau ada suara yang menuntun kita keluar daripada apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu bukan suara Roh Kudus. Roh Kudus selalu berbicara selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus selalu bekerja untuk menerangi hati dan pikiran kita untuk bisa mengenal Allah lewat Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah pendamping kita, penolong kita. Ada satu penghiburan buat kita saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang tidak punya orang tua, ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh suami, ditinggalkan oleh istri ya, menjadi janda, menjadi yatim piatu ya. Semuanya berubah statusnya. Tapi ada satu peristiwa di mana kita ditinggalkan tapi kita tidak sendirian. Peristiwa apa itu? Ketika Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan kita, tapi Dia tidak membiarkan kita sendiri karena Dia memberikan kita rohnya di dalam hidup kita. Roh itu yang menyertai kita, roh itu yang mengajari kita, roh itu yang memimpin kita, roh itu yang memampukan kita. Saya bersyukur buat karya Roh Kudus yang saya saksikan lewat jemaat di tempat ini. Yang tadinya tidak pernah bicara tentang jiwa, sudah mulai bicara tentang jiwa. Yang tadinya tidak pernah ingin rindu ya, rumahnya dipakai untuk alatnya Tuhan, kepingin rumahnya dipakai untuk alatnya Tuhan. Yang mulai ya, kalau ada yang mencoba mengganggu perasaannya, dia udah nggak mau tahu lagi, ya nggak mau peduli lagi dengan sakit hatinya gitu ya. Yang terus mulai bicara tidak lagi tentang hak-haknya, tetapi tentang kewajiban-kewajibannya, apa yang saya mau bisa perbuat gitu ya. Itu bukan karena manusia, itu bukan karena siapapun di gereja ini, itu semua karena Roh Kudus. Amin. Sejak dari awal manusia itu butuh yang namanya pendamping, penolong. Sejak dari awal kita lahir itu kita punya orang tua yang mendampingi kita. Waktu kita menjadi dewasa kita butuh punya pendamping hidup. Ya. Sepanjang kita hidup di dunia kita butuh pendamping, tetapi tidak ada pendamping yang setia. Nggak ada, saudara. Kalau kita bersandar kepada pendamping-pendamping dunia ini sudah pasti kecewa. Tapi ada satu pendamping yang tidak pernah membuat kita kecewa,
itulah Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan. Dia adalah salah satu pribadi Tuhan dalam konsep Allah Tritunggal. Dalam bahasa Ibrani, Ruach HaKodes. Waktu Adam diciptakan oleh manusia, di situ dikatakan Allah meniupkan napasnya kepada Adam. Itulah istilah Ruach Kades. Allah memberikan rohnya. Jadi dari awal kita ini bisa hidup gara-gara roh Allah. Hari ini pun kita bisa hidup dalam rencana Tuhan karena roh Allah, bukan karena kuat dan hebat kita. Makanya ada lagu sekolah minggu dinyanyikan, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Daud bisa mengalahkan Goliat bukan karena dia hebat, tapi karena roh Allah ada pada dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut pneuma, artinya napas Allah, ya. Roh Kudus juga berperan, sering disebut sebagai penolong, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani, penolong itu adalah parakletos, yaitu pribadi ilahi yang senantiasa berjalan mendampingi hidup kita. Sebagai penolong, dia adalah sang konselor yang sejati. Dia yang menuntun, mengarahkan para murid-murid. Dia juga yang berperan memberi rasa aman dan nyaman. Dia adalah sang penghibur, comforter, ya. Dia pribadi yang luar biasa yang Tuhan Allah berikan kepada kita, pendamping yang tidak ada taranya. Roh Kudus itu kenapa disebut sebagai pribadi, saudara? Karena dia punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak, punya emosi, punya rasa duka, saudara. Makanya kalau Roh Kudus itu diabaikan, Roh Kudus itu berduka, saudara. Roh itu disebut pribadi karena dia punya karakter, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya emosi, dia bisa berduka. Di dalam Efesus 4 ayat 30 saudara bisa baca, Roh Kudus itu punya kepribadian. Siapa Roh Kudus, saudara? Peran Roh Kudus itu kita bisa baca di Yohanes 14 tadi. Bapak Ibu nanti bisa baca. Roh Kudus itu penolong, pemimpin yang mengajar, yang menghibur, yang mengisapkan akan dosa dan menyadarkan akan kasih Allah dan kebenaran Allah dalam diri kita. Kalau kita nggak punya roh Allah, kita nggak bisa hidup sebagai gereja Tuhan. Makanya seringkali baptisan itu bukan hanya baptisan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi baptisan itu artinya kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tuhan mau kita mengenal pribadi Roh Kudus, hidup dalam tuntunan kendali daripada Roh Kudus. Kalau dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti Roh Allah yang memimpin kita, yang menguasai kita, yang mengambil alih hidup kita. Bukan sekedar orang itu berbahasa roh, bukan sekedar orang itu mungkin keleper-keleper gitu ya. Pekerjaan roh yang sesungguhnya itu berasal dari roh Allah, yang benar-benar itu adalah pekerjaan roh Allah. Orang itu selalu akan mencari, mengikuti kehendak Allah. Buahnya dia akan selalu melakukan apa pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan lewat gerejanya, Bapak Ibu? Menjangkau jiwa dan memuridkan. Roh Kudus akan selalu menuntun kita bagaimana kita berfungsi sebagai tubuh Kristus. Tidak lagi sibuk dengan kepentingan kita, tidak lagi sibuk dengan kenyamanan kita, kita tidak lagi sibuk dengan segala ambisi kita, perasaan kita, pikiran kita, pengertian kita. Kalau kita masih sibuk dengan pikiran, perasaan kita, saya bilang sama istri saya, "Ma, kita melayani Tuhan, urat sakit hati kita udah putus." Mau orang lempar kotoran kayak nggak apa-apa, puji Tuhan. Karena tanaman itu dilempar kotoran akhirnya apa? Menjadi subur. Kalau hari ini saudara dilempar kotoran tidak dihargai, puji Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Haleluya. Seorang Franz Chan bilang begini,
saya yakin jika kita benar-benar mempedulikan kesedihan Roh Kudus, perkelahian, perceraian, dan perpecahan dalam gereja akan berkurang. Mungkin penyebabnya bukanlah kurangnya rasa percaya, melainkan kurangnya perhatian. Saya berdoa satu hari nanti orang percaya akan mempedulikan kesedihan Roh Kudus daripada kesedihan mereka sendiri. Wow, ini statement yang luar biasa. Mari kita cek diri kita. Apa yang membuat kita sedih akhir-akhir ini? Apakah kesedihan kita atau kesedihan Tuhan? Apakah urusan-urusan kita yang tidak tercapai, keinginan-keinginan kita yang tidak terwujudkan, itu yang membuat kita sedih? Atau karena pekerjaan Tuhan yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita, itu yang membuat kita sedih? Karena orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus Tuhan selalu akan hatinya itu, Tuhan, ada hati Tuhan yang bekerja. Bagaimana anakku, bagaimana suamiku, bagaimana keluargaku, tetanggaku, mereka merasakan kasih Allah melalui hidupku. Tidak lagi, kenapa ya dia mau ngomong begitu sama saya ya? Kenapa ya dia bersikap begitu sama saya ya? Jangan lagi, kita nggak levelnya di situ lagi, Bapak Ibu. Amin. Level kita adalah level kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar, nilai kita adalah nilai kerajaan Allah. Tuhan yang memberi kita nilai. Sehingga hari ini saudara-saudara yang menyadari nilai saudara, saudara tidak lagi mau direpotkan oleh urusan-urusan pribadi saudara, oleh urusan-urusan yang remeh-temeh. Tetapi yang kita repotkan adalah urusan-urusan yang bernilai kepada kekekalan. Sehingga hari kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat, kokoh, dan tidak tergoyahkan. Di dalam Yohanes dikatakan, saudara, bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang menerima tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Melalui Yohanes 14 tadi kita mengenal siapa itu Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti keinginan daging. Ada dua keinginan dalam diri kita yang terus berperang, keinginan daging dan keinginan roh. Bagaimana supaya kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita? Kita harus mencari mengikuti tuntunan dan arahannya. Hidup oleh roh dalam bahasa aslinya saudara dikatakan berjalan dalam roh. Itu istilahnya adalah pripateo, artinya menjatuhkan diri ke depan. Waktu orang berjalan itu sebenarnya dia menjatuhkan diri ke depan. Kenapa dia berjalan ke sana? Karena ada yang menuntun dia. Waktu saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mencari kehendak tuntunan Tuhan, lalu kita menjatuhkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Kaki kita melangkah ke depan, ngikutin pimpinan Roh Kudus. Bukan lagi keinginan kita, bukan lagi perasaan kita, bukan lagi pikiran kita, bukan lagi keinginan orang lain. Bukan lagi untuk menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati siapa, Bapak Ibu? Menyenangkan hati Tuhan. Paripateo. Hiduplah oleh roh. Kalau kita mau hidup oleh roh, maka kita harus memberi makan roh kita. Mengapa di gereja ini ada sekolah minggu, ada PA kehidupan, ada jam doa, ada komunitas. Semuanya itu untuk memberi makan roh kita. Setiap pagi ada dikirim Grace News. Nggak mau tahu saya apakah saudara baca atau enggak, apakah saudara doakan atau enggak. Tapi kalau saudara mau memberi makan roh saudara, saudara seharusnya mencari memberi makan roh saudara dengan firman. Itu yang akan membawa kita untuk hidup mengalahkan kedagingan kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita? Dia memberi kita tuntunannya buat kita. Sejak dari awal saya ini adalah orang yang sulit menentukan keputusan. Karena saya dari kecil kehilangan sosok ayah. Jadi saya itu mudah bimbang dan juga orang yang pelin-pelan. Sulit untuk menentukan sekolah aja, sulit banget, ke sini atau ke sini.
Menentukan istri, memilih istri juga begitu sulit ya. Waktu bergumul sama Bu Deborah ini, saya benar-benar puasa. Menentukan pelayanan juga, saya bergumul sama Tuhan. Waktu kesini juga saya minta 3 bulan untuk bergumul, sama-sama bergumul sama Tuhan. Karena buat saya yang penting bukanlah apapun dari dunia ini. Buat saya yang penting adalah tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh kita pergi, kalau Tuhan yang menjamin, memotivasi kita untuk melangkah, maka Dia yang akan bertanggung. Dia yang akan berperkara dalam setiap hidup. Makanya dalam setiap pelayanan apapun, kami belajar untuk tidak takut apapun, saudara. Ketika melayani di Ciseeng, orang-orang heran ya, orang-orang merasa kasihan gitu ya. Kasihan banget ya, jemaatnya begitu, aduh kasihan banget gitu ya. Tapi tahu nggak saudara? Justru di Ciseeng kami melayani, Tuhan kirim orang-orang dari gereja lain yang memberkati kami bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi setiap bulan, saudara. Itulah karya Tuhan. Kalau Tuhan yang meminta kita melakukan, Dia akan bertanggung jawab, Dia akan berperkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuntunan dan arahan Roh Kudus itu nyata bagi kita. Apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu rohnya. Rohnya akan mengingatkan kita akan apa yang diperbuat oleh Yesus. Semua orang tahu tidak ada yang gratis, tetapi sedikit yang tahu bahwa kebenaran dan keselamatan diberikan secara gratis. Bukan hasil usaha ketaatan saudara, tetapi pemberian Allah. Tuntunan dan arahan Roh Kudus itu dinyatakan kepada kita bukan satu kali, tetapi setiap waktu. Ketika saudara bertanya kepada Roh Kudus, ketika saudara mau mengarahkan telinga, melatih kepekaan rohani saudara kepada pimpinan Roh Kudus, Dia berbicara kepada kita. Setiap tahun ada tema gereja kita. Itu bukan hanya iseng-iseng doang Bapak Ibu, itu bergumul mencari pimpinan Roh Kudus. Tuhan, bagaimana apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk gereja ini? Semuanya itu melewati satu proses, yaitu pergumulan bersama dengan Roh Kudus. Bukan ide-idean, bukan ikut-ikutan orang. Karena Kristus itu, kalau saudara belajar tadi di PA, Kristus itu kepala gereja, bukan pendeta kepala gereja. Bukan ide, maksud, tujuan, sumber, bahan, semuanya dari kepala, bukan dari tubuh. Kalau semua dari Tuhan, cara Tuhan, kekuatan Tuhan, apa yang kita takutkan, saudara? Dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 10, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu, ini yang sering terjadi, bahkan sering terjadi dalam hidup saya dulu. Ketika sakit, ketika kecelakaan, ada selalu isinya, itu karena Tuhan marah, itu karena dosamu dan Tuhan marah. Apakah itu benar dari Yesus? Tuhan marah sama kamu. Kenapa anakmu sakit? Kenapa kamu mengalami kerugian sedemikian rupa? Karena Tuhan menghukum kamu. Betul? Pernah mengalami seperti itu? Atau sampai hari ini saudara punya pengertian seperti itu? Hari ini biar kebenaran firman Tuhan membebaskan kita semua. Amin. Kalau memang Tuhan itu mau menghukum kita, ngapain dia repot-repot, saudara? Dia pencet aja udah selesai gitu ya. Jadi apa yang dimaksud lewat ayat ini? Apa yang dimaksud menginsapkan dosa? Menginsapkan akan dosa hanya kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Seolah-olah Roh Kudus itu bekerjanya mendakwa, ya, mendakwa, kamu salah, kamu dosa, Tuhan marah sama kamu, tidak layak. Itu bukan Roh Kudus yang berbicara, saudara. Karena ingat, Roh Kudus itu perannya apa? Penghibur, penolong. Roh Kudus itu kuasa yang membawa kita untuk selalu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kenapa menginsapkan dosa? Supaya mereka sadar bahwa mereka butuh juru selamat.
Itulah sebabnya dikatakan menginsafkan akan dosa kepada mereka yang tidak percaya. Pekerjaan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang disampaikan kepada Hawa di Taman Eden, dibalikkan fakta kebenaran, itu juga yang dikerjakan oleh iblis sampai sekarang ini. Memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan itu marah, seolah-olah dikit-dikit Tuhan kita itu menghukum, dikit-dikit Tuhan kita itu menghukum gitu ya. Emang Tuhan macam apa Tuhan itu? Kalau kita mengerti Tuhan kita seperti itu, kita akan digerakkan oleh reward dan punishment. Maka kita tidak akan bisa menjadi orang Kristen yang tulus, ikhlas, nothing tulus melakukan sesuatu. Kita ibadah hari ini karena takut dihukum, takut bisnis kita, takut pekerjaan kita terganggu. Sebenarnya kita melakukannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri, tapi mengatasnamakan Tuhan. Saudara mengerti? Kita, ya, pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan supaya manusia hidup di luar rencana Allah, supaya manusia hidup di bawah pola dunia ini. Akhirnya kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, karena tidak selamanya kita bisa taat dalam hidup kita, karena kita tidak selamanya bisa baik menjalani hidup ini. Ada iniquities dalam diri kita, ada kecenderungan berdosa dalam diri kita. Waktu kita melihat perbuatan diri kita, ya, kita mulai ragu, Tuhan jawab enggak ya doa saya ya? Kemarin saya ngomongnya salah, kemarin saja saya belum taat. Akhirnya kita ragu dengan apa yang kita doakan. Kalau kita ragu dengan apa yang kita doakan, bagaimana kita bisa melihat jawaban doa kita? Kalau kita yakin doa kita tidak dijawab gara-gara kesalahan kita di masa yang lalu, akhirnya saudara, kita nggak bisa melihat jawaban doa kita. Makanya musuh Injil itu adalah legalisme, yaitu diatur oleh hukum-hukum. Musuh Injil yang kedua adalah licensen. Nggak apa-apalah kita berbuat dosa, nanti kan kita tinggal minta maaf, minta ampun. Saudara, dikatakan yang kedua di dalam ayat yang tadi saya baca, dikatakan menginsafkan kebenaran. Menginsafkan di sini bukan kepada orang yang belum percaya, tetapi kepada orang percaya akan kebenaran. Tuhan Yesus itu datang ke dunia mencurahkan darahnya buat kita. Dia sudah mati, bangkit, dia sudah pergi kepada Bapa. Sekarang dia utus rohnya kepada kita untuk bukan sekadar mengingatkan kita akan kesalahan kita, akan pelanggaran kita, akan hukuman yang harus kita tanggung, tetapi dia menginsafkan kita akan kebenaran. Bahkan artinya apa saudara? Bahwa ia mengingatkan kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Kalau orang yang sudah dibenarkan perlu gak mengalami hukuman Bapak Ibu? Gak perlu lagi. Orang udah dibenarkan kok, sudah dibayar lunas dosa-dosa kita, maka tidak lagi ada penghukuman. Kalau ada roh-roh yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu marah, menghukum kita, itu bukan dari Tuhan, itu dari roh yang lain. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, hai kamu Abigail, kamu itu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kamu tidak pantas lagi hidup dalam dosa. Kamu tidak lagi pantas sibuk dengan hal-hal yang fana di dunia ini, sehingga tidak lagi membuat kita menjadi budak dunia ini, tetapi membawa kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Maka pada waktu itu kita mengalami kebebasan. Roh Kudus selalu akan memimpin kita, menjadikan kita baru. Kehidupan kita akan terus diproses, renew. Setiap hari kita semakin serupa dengan Kristus. Kita menerima kekuatan lewat kebenaran yang sudah memerdekakan kita. Kita menerima kekuatan lewat damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita menerima kekuatan untuk kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu paripatio. Sehingga kita menjadi orang yang mengalami transformasi kehidupan, bukan hukum tadi Bapak Ibu dari dalam, dari luar ke dalam. Ancaman,
Kalau kamu nggak taat, kalau kamu nggak ibadah, kalau kamu nggak berdoa, Tuhan akan marah. Nah, itu ancaman. Itu sesuatu yang mengubah dari luar. Tetapi waktu kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan diubah dari luar, tetapi dari dalam. Roh Kudus akan mengingatkan, kamu itu sudah dibenarkan, kamu itu sudah dikuduskan, kamu itu sudah dikasihi, kamu itu sudah diterima oleh Tuhan. Sehingga kita menerima kekuatan untuk hidup dalam rencana Allah. Iya ya, ngapain aku bohong-bohongan begini? Ngapain aku main kotor-kotoran di sini? Aku kan udah dikuduskan oleh Tuhan. Aku kan udah diterima oleh Tuhan. Aku kan udah dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga kita yang mengalami kebenaran Kristus yang diteguhkan oleh Roh Kudus pasti tidak akan pernah betah dengan yang namanya dosa. Kita tidak akan lagi betah dengan diri kita, dengan pengertian, keinginan diri kita sendiri. Kita tidak akan lagi betah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang remeh-temeh, yang sifatnya sementara di dunia ini. Oleh sebab itu Yesaya sudah menubuatkan di dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kapan itu hati yang baru? Ketika roh diberikan di dalam batin kita. Ia akan menjauhkan tubuh kita, menjauhkan hati kita dari yang jahat, dari yang sifatnya keras. Dia akan memberikan kita hati yang taat, bukan lagi hati yang keras. Roh itu akan diberikan dalam batin kita. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala yang kutetapkan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan yang kulakukan. Jadi makanya ada istilah hukum yang tertulis dalam hati. Kalau hukum Taurat tertulis di mana Bapak Ibu? Di batu. Hukum itu selalu berkata apa? Jangan, jangan, jangan. Ancaman, mendikte. Tapi kalau hukumnya ada di hati kita, ada Roh Kudus di hati kita, hukumnya bukan lagi di luar, tapi di dalam. Sehingga saudara akan berkata kepada dosa, aku gak mau, aku gak mau. Amin. Saudara, inilah rahasia untuk kita menghidupi iman kita. Rahasia kita mengalami pertumbuhan iman hanya satu, saudara. Simple, gak banyak. Ikuti pimpinan Roh Allah. Kalau kita mau melihat gereja ini maju bertumbuh, kalau kita mau melihat keluarga kita menjadi keluarga yang menggenapi rencana Tuhan, satu rahasianya, ikuti pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita, Yesus itu kepala. Maka kita harus hidup oleh Dia, untuk Dia. Kekuatannya dari Dia, caranya dari Dia, idenya dari Dia, sumbernya dari Dia, semua dari Dia. Tubuh nggak pernah bisa hidup dari tangan. Semua kalau kepala ini hilang udah selesai. Makanya orang Kristen yang tidak terhubung dengan kepala itu hidupnya serem-serem. Bayangkan kalau Bapak Ibu ketemu sama tubuh tanpa kepala, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Devi? Pasti lari kan. Pak serem, Pak serem. Nah itu orang Kristen yang tidak terhubung dengan kepala, yang selalu hidup dengan dirinya sendiri, dengan kemauannya sendiri, dengan pengertian serem-serem hidupnya, saudara. Amin. Tapi di sini nggak serem-serem ya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, mesin tidak pernah bisa menghasilkan produk yang hidup, saudara. Betul ya? Yang menghasilkan produk yang hidup itu adalah makhluk hidup. Makanya pohon bisa hidup karena apa? Bisa menciptakan kehidupan yang baru. Kenapa? Karena ia punya hidup. Gereja bisa hidup dan menyatakan hidup ketika ada Roh Allah yang memberi hidup kita setiap hari. Tapi kalau nggak ada Roh Allah, gereja itu mati, nggak ada ubahnya seperti organisasi-organisasi dunia yang lain. Karena apa? Ini perkara yang selalu disibukkan adalah perkara yang duniawi. Karena itu sama-sama kita baca 2 Korintus 3 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin ajak kita untuk
tunduk kepala. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada roh Allah dalam hidup saudara, roh itu akan mengingatkan, Yesus telah menyelesaikan kutuk dosa dan pelanggaranku, maka aku mau hidup bukan untuk diriku lagi, tetapi untuk Kristus. Roh Kudus akan mengingatkan saudara bahwa saudara ditebus bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah yang berharga. Saudara akan memiliki kekuatan untuk setia kepada Tuhan. Waktu saudara mengalami sakit, keluarga saudara mengalami kegagalan, usaha saudara mungkin mengalami kemandekan, kebangkrutan, ada dakwaan iblis yang menghantui. Mungkin ada orang-orang yang berkata, Bapak ada dosa, Tuhan marah sama Bapak, sama Ibu, Tuhan mengutuk hidupmu. Hari ini ingat, tanamkan baik-baik dalam hatimu, itu bukan dari roh Allah, itu berasal dari roh dunia ini. Karena Tuhan sudah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau. Itu janji Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Maka saudara akan mulai melihat apa yang kualami hari ini, apa yang kurasakan hari ini. Tuhan merencanakan untuk menjadi puji-pujian, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengizinkan hal terjadi ini, yang sulit ini, untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Karena kutuk dosa dan kesalahanku sudah selesai di atas kayu salib, maka akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk datang kepada Dia. Dan di sana saudara akan melihat rencangan yang ajaib, janjinya tergenapi. Karena penyertaannya sempurna bagi orang-orang yang mau dituntun, mau hidup dalam kehendak Roh Kudus. Maukah saudara hari ini berdiri di atas kebenarannya, berjalan dalam tuntunan Roh Kudusnya, menjatuhkan diri dalam pimpinan Roh Kudus, biar rohnya menguasai kita, memimpin kita. Ketika orang-orang akan bertemu dengan kita, mereka merasakan ada roh yang berbeda. Ketika orang-orang masuk ke dalam keluarga kita, ada roh yang berbeda. Ketika orang-orang masuk ke dalam gereja ini, ada roh yang berbeda, ada atmosfer yang berbeda, yang akan membawa mereka untuk mengenal Kristus dalam hidup mereka.